Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kayaknya udah makan siang sih, harusnya udah aman ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih sudah hadir di Ballroom 3B. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas topik yang cukup fenomenal gitu ya. Jadi nama topiknya adalah ESG Insight for Indonesia Mining Industry. Jadi kita akan membahas terkait bagaimana peran ESG, bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia menerapkan ESG gitu ya, di Indonesia. Nah, dalam sesi kali ini ada 4 narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Yang nanti saya akan coba panggil satu persatu narasumber tersebut untuk naik ke atas panggung. Oke, mungkin yang pertama yang akan saya panggil adalah kepada Ibu Eni Katrin selaku Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Silakan yang tersebut Ibu Eni. Kalau berikan keputangannya mana Ibu Eni? Nah ini mana? Silakan Bu, naik dari sisi kiri saya Bu. Silakan pilih tempat duduk yang dirasa nyaman Bu ya. Ada sih. Di sini boleh, di tempat juga boleh, bebas. Oke. Baik, ini only ladies ya di sini. Silakan duduk Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Dr. Andes Tony H. Butok. Ini sebagai Ketua Komite Standar Nikel Indonesia dari Perhati. Silakan naik semua Pak. Oke, selanjutnya adalah Bapak Tubagus Nugraha. Beliau adalah perwakilan dari bagian dari Dewan Ekonomi Nasional yang mewakili pemerintah. Beliau. Silakan naik semua Pak. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah ada Bapak Mumtazar sebagai Head of Sustainability di Nikel Industry Limited. Silakan Pak Mum. Yang nampaknya dari duduknya sudah direncanakan gitu ya. Silakan Pak. Oke. Ini mic-nya baru Pak, mungkin bisa ada satu lagi. Sudah cukup ya. Jadi kita ganti-ganti aja. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas tentang ESG terlebih dahulu. Mungkin beberapa dari kalian cukup tidak familiar ya dengan apa itu ESG. Mungkin saya akan coba menjelaskan secara overview sebelum kita nanti masuk ke pembahasan yang lebih dalam gitu ya. ESG dari namanya sendiri itu sebuah singkatan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah environment. Jadi bagaimana para pelaku usaha atau para perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan. Ya, biasanya perusahaan tambang, perusahaan yang memang nanti mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya dalam tanda kutip. Itu kita lihat bagaimana mereka mengelola dampaknya terhadap lingkungan sehingga bisa mengurangi dampak yang negatif. Bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbon, pengelolaan limbah dan air gitu ya, konservasi energi, adaptasi terhadap perubahan iklim juga. Itu dari sisi lingkungan. Baru satu huruf saja. Yang kedua adalah sosial S-nya. Di sini kita bisa menilai bagaimana fokus perusahaan atau pelaku usaha dalam memperlakukan lingkungan secara sosial humanis gitu ya, dari sisi manusianya, karyawannya, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Eksternal berarti kepada masyarakat sekitar, masyarakat umum, komunitas dan lain-lain. Bagaimana bisa perusahaan terdapat inklusi di tempat kerja, ada perlindungan hak asasi manusia, tidak mengeksploitasi tenaga kerja yang misalkan di bawah umur dan sebagainya. Itu dari sisi sosial. Yang terakhir adalah governance. Governance ini bagaimana perusahaan bisa patuh atau comply terhadap tata kelola yang memang sudah seperti seharusnya. Jadi pencatatannya juga semua jelas, pembukuannya juga jelas dan lain sebagainya. Ada transparansi dalam situ dan juga pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Jadi memang
topik inilah yang memang kita akan coba bahas di dalam bersama 4 narasumber ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di awal, gitu ya. Nah, mungkin nanti dari Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini, ketika nanti ada materi yang mau disampaikan, bisa nanti masuk biar aja ya. Mungkin saya pertama-tama akan membahas, izinkan saya dulu terkait industri tambang dulu, gitu ya. Walaupun tadi ada nikel yang kita undang, tapi memang kita coba akan membahas industri tambang di Indonesia secara keseluruhan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Yang pertama kita cek dulu kepada Bapak itu bagus nih, saya mau nanyain Pak, sudah megangin Pak ya, jadi sudah siap nih rasa-rasa untuk menjawab pertanyaan saya nih Pak. Boleh Pak, itu bagus dijelaskan tambang di Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Industri tambang kan banyak banget Pak ya. Nah secara umum industri tambang melalui sudut pandang Bapak sebagai Dewan Ekonomi Nasional seperti apa Pak? Silakan Pak Tubagus. Saya ada bahannya enggak? Ada, coba silakan mau di-show. Tapi nggak apa-apa, nggak ada bahannya juga. Baik, terima kasih Mas Moderator, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ada Pak Tony, teman saya, Bu Medi, bos saya, Pak Munajat, guru saya. Terima kasih untuk bicara di kesempatan hari ini. Jadi kita bicara tentang ESG Insight diadakan oleh Conference Makrus ya. Saya pikir ini tema yang sangat menarik, tema kekinian dan juga penting bagi semua pihak, apakah itu pelaku usaha, pemerintah, non-government organization, kemudian pasar. Ini sangat memperhatikan mainstream diskusi pada industri ekstraktif terutama gitu. Maka kita cari logika kausalitas antara ESG dengan industri ekstraktif di Indonesia, khususnya industri mining, khususnya lagi industri nikel gitu. Sini ada 22 slide Bapak Ibu semuanya, saya akan coba jelaskan dalam 5 menit, maka saya akan pakai kecepatan cahaya untuk menjelaskannya. Baik, yang satu itu lanjut aja, sambil saya ngomong lanjut aja. Ini logikanya Bapak Ibu semuanya, kenapa ini terjadi, gara-gara dunia sekarang sudah berubah. Seluruh planet, isi planet bumi itu lagi nyobain nyelamatin ini planet bumi gitu. Planet bumi udah panas, pemanasan global segala macam. Kita sama-sama kalau istilah pemanasan global, transisi energi segala rupa itu, ini kurang lebih 8 miliar, 10 miliar penduduk bumi ini sekarang lagi berupaya untuk menyelamatkan planet ini. Blue dot planet ini kita akan coba selamatkan gitu. Karena udah temperaturnya udah naik terus gitu. Nah dalam konteks untuk menyelamatkan itu, Bapak Ibu semuanya, maka kita melakukan transisi energi. Jadi transisi energi itu apa? Kita rubah penggunaan energi-energi yang menghasilkan emisi dengan energi yang lebih ramah lingkungan, renewable energi segala macam. Nah untuk renewable energi sendiri tentunya kan butuh baik di sisi hulunya pembangkitannya, di gridnya maupun di penggunaannya, termasuk dalam penggunaan di sektor transportasi, baterai storage dan EV segala macam. Nah lanjut. Maka untuk itu kebutuhannya itu jadi banyak untuk material-material itu, kayak misalkan untuk mobil, untuk baterai storage itu ada kebutuhan metal mineralsnya gitu. Untuk solar PV, untuk turbin angin, untuk hidrogen, untuk power grid semuanya butuh, sehingga kita semua butuh namanya mineral, kita butuh namanya metal. Lah metal itu adanya di mana? Kalau ada di Mars sih kita nggak repot-repot. Cuma barang-barang itu adanya di bawah permukaan. Maka kemudian kerjaan kita harus ngambil. Nah cara ngambil gimana? Ditambang. Maka itulah kita mulai ngomong tambang. Nah ketika ngomong tambang, kita gara-gara butuhnya banyak untuk kurangin temperatur 1,5 derajat pada tahun 2050. Kira-kira di tambang itu butuh investasi. Nah kalau butuh investasinya segitu. Kalau lihat ada nikel tuh ada batasnya, kita butuh sejumlah 2,1 triliun kalau temperaturnya itu kita turunkan 1,5 derajat planet bumi ini. Tapi kalau sosok cuma 1 derajat itu butuhnya 1,6 triliun gitu pakai ekonomi transisi skenario. Inilah basis logikanya. Dan kemudian tambang itu dibutuhkan untuk gali-gali metal mineral yang ada di dalam perut bumi gitu. Lanjut. Nah ini cuma persoalannya ada 3 hal ketika kemudian antara kebutuhan untuk transisi energi dengan apa yang harus kita kerjakan. Satu memang istilahnya kita butuh investasi banyak, lokasinya yang nggak semua tempat ada gitu. Di Indonesia ada nikel tapi nggak ada litium, di tempat lain nggak ada nikel tapi ada aluminium, macam-macam lah, itu beda konsentrasinya. Nah yang terakhir Bapak Ibu semua, yang paling kanan itu kita butuh bahwa barang-barang itu dari tempat yang bertanggung jawab.
Maka ketika kemudian tanggung jawab itu didefinisikan, maka ada lokasinya itu namanya itu baik, benar, bertanggung jawab, itu kita gunakan ESG. Lanjut. Nah, kira-kira ESG itu kita kerjakan pada di Indonesia sebagai negara tambang. Segala berupa bahan tambang itu untuk mendukung transisi energi itu ada kurang lebih kayak gitu. Terutama nikel yang di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kanan saya itu para pemain nikel gitu, ada nikelnya, ada aluminiumnya, tembaganya segala macam. Tapi ini yang kemudian bisa kita gali tuh. Lanjut. Nah, untuk gali itu pemerintah menerapkan salah satu pilarnya adalah harus comply ESG LST kalau bahasa Indonesianya, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ini kurang lebih yang salah satu pilar, sehingga ESG itu tetap juga menjadi bagian dari pilar kebijakannya pemerintah. Lanjut. Dan untuk itu kita lihat semua dengan apa yang sudah kita kerjakan di Indonesia sekarang ini, fasilitas pengolahan karena ada hilirisasi dari bahan tambang kita olah di dalam negeri, dan kebijakannya ada sekarang tumbuh banyak fasilitas pengolahan dan pemurnian, paling banyak nikel, tembaga juga ada, boksit juga ada untuk bikin aluminium. Seenggaknya di Indonesia produksinya udah mulai banyak pada metal minerasi itu. Ingat kalau udah lewat 5 menit atau 10 menit itu. Lanjut. Pelan-pelan aja kalau. Nah, ini kemudian kenapa kemudian ESG itu diterapkan bagi kemudian badan usaha, gara-gara itu ada resikonya, maka ESG itu salah satu upaya untuk memitigasi resiko. Baik secara lingkungan maupun secara sosial, aspek-aspek ESG itu ada bagian daripada mitigasi resiko di badan usaha salah satunya, dan dalam konteks pemerintah ini bagian untuk kemudian kita compliance kepada Sustainable Development Goals. Lanjut. Dan di satu sisi juga market drive itu jadi penting gitu, karena misalkan Eropa itu butuh bahwa kalau kamu mau jual baterai ke Eropa atau bahan bakunya, kamu harus punya baterai paspor. Isinya apa? Mengandung muat bahwa harus ada ESG. Kita deal dengan Amerika dengan ARE, syaratnya ESG juga. Lanjut. Kemudian dengan automaker juga pada pakai ESG juga. Itu semuanya termasuk misalnya ada salah satu Global Battery Alliance atau IRMA sebagai standar, ini diminta juga tuh standar ESG secara internasional. Lanjut. Dan ini kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya di dunia ini sekarang kalau ngomong ESG kemudian di-acknowledge gitu dalam bentuk sertifikasi. Sekarang itu ada 11 standar yang meng-acknowledge tentang ESG standar itu di dunia yang macam-macam isinya. Nah, ini menjadi salah satu sedikit dispute bagaimana ini utilisasi daripada standar-standar yang ada di dunia ini, karena setiap standar itu walaupun tujuannya sama, cuma cara mengukurnya beda-beda, aspek yang diukurnya itu beda-beda, metodologinya agak beda gitu, sehingga termasuk utilisasinya karena ini market driven banget gitu. Ada kemudian misalnya automaker yang dia suka menggunakan IRMA, ada kemudian dia compliance dengan nickel mark segala macam. Ini adalah salah satu case yang kemudian kita hadapi sekarang. Lanjut. Dan ini Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kenapa kemudian tantangan ESG di Indonesia itu kalau menurut survei Mandiri Institute itu kurang lebih ada 5 lah isunya. Apakah biayanya mahal, ada kompleksitasnya ESG ini isu yang kompleks, kemudian ahlinya yang kurang, data yang nggak cukup gitu. Kemudian indikator-indikator ESG itu apa yang harus dipakai gitu. Ini yang menjadi kebingungan daripada pelaku usaha, terutama di sektor industri ekstraktif untuk mengimplementasikan ESG di Indonesia. Lanjut. Dan ini bagaimana implementasinya ESG di Indonesia Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini kurang lebih kalau kita ditanyakan semua pihak di dunia ini ketika datang ke Indonesia, kurang lebih plus minus ada 7 yang mereka selalu tanyakan terkait dengan ESG. Tadi kalau Mas moderator itu sampaikan apa E, apa S, apa G gitu. Tapi kurang lebih 7. Kamu buang-buang tailingnya kayak apa katanya? Itu buang-buang sampahnya itu kamu kelolanya kayak apa gitu. Nanti bisa tanya Pak Tony itu, nanti tailingnya itu diapain gitu. Kemudian kamu transparan nggak sih ngelolanya dalam tata kelolanya? Kamu bisa ditelusuri nggak asal muasal apa dari barang ilegal masuk ke dalam rantai pasok? Itu transparansi, traceability. Kemudian masalah safety, occupational safety and health ditanyai juga, termasuk urusan dekarbonisasi, urusan deforestasi, urusan indigenous people, sampai kemudian masalah penegakan aturan yang ada di Indonesia. Lanjut. Dan ini yang apa dikerjakan di Indonesia, kalau publish company itu ada namanya OJK, kalau ditanya transparansi dari sisi pemerintah, duit dari industri ekstraktif kamu buang kemana aja, itu dicek tuh sama IATI itu. Kita juga udah ratifikasi itu supaya ada sisi transparansi dari pemerintahnya juga, termasuk kita mengencourage IRMA juga. Lanjut. Dan ini kalau kemudian pakai standar nasional Bapak Ibu semua, kalau kita kongruenkan ESG, kita samakanlah sekarang dengan standar yang ada itu pakai proper. Jadi kita mintakan lanjut semua badan usaha yang olah-olah ini supaya minimal dia harus selesai standarnya dengan proper yang ada di Kementerian Lingkungan gitu.
Kemudian kita dorong mereka untuk ikut ke dalam standar ESG internasional yang tadi ada 11, silakan aja pilih salah satu, itu sangat private decision gitu. Lanjut. Nah ini adalah contohnya, ada 2 perusahaan yang udah masuk ke IRMA sebagai untuk melakukan sample assessment. Lanjut. Kemudian kita lihat, kalau kita banding-bandingkan Bapak Ibu semuanya, ada proper, kita bandingkanlah dengan IRMA yang paling rumit. IRMA itu di standar ESG itu ada 426 aspek, ada 4 cluster, ada business integrity, ada planning and managing for positive practices, ada social responsibility, ada environmental responsibility requirement. Kita banding-bandingkan semua itu, kalau kamu comply proper, maka kurang lebih kalau kamu masuk ke IRMA itu tinggal dikit-dikit aja kamu selesaiin. Jadi kalau kemudian kamu sesuai standar Indonesia, minimal kamu dapat IRMA, kalau IRMA itu ada 25, 50, 75, kamu bisa dapat IRMA 75 deh. Which is itu sangat eligible untuk masuk ke pasar dunia yang membutuhkan IRMA standar itu. Lanjut. Dan ini harapannya Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia ini, dari sisi pemerintah terkait dengan ESG, ada environmental sustainable gitu investasi ini, selain ada 3 hal yang lain. Jadi sekali lagi itu kira-kira slide terakhir saya, mudah-mudahan 5 menit cukup ya Mas Moderator. Ini kira-kira gambarannya, jadi ada hubungan bagaimana kemudian ESG dengan kebutuhan dari si pemerintah untuk pengembangan industri ekstraktif di Indonesia. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, sangat cepat ya Pak ya. Padahal sebenarnya pelan-pelan nggak apa-apa Pak. Takutnya nanti yang lain kebagian ngomong masih panjang waktunya Pak. Nah, cukup menarik nih Pak yang memang disampaikan tadi, ada 11 standar yang memang bisa dipakai oleh para pelaku usaha gitu ya. Saya mau ke Pak Muh dulu Pak. Pak Muh, tadi kan dari sisi Pak Tubawa sudah menjelaskan dari sisi pemerintah ekspektasinya apa, bahwa ada standar-standar yang digunakan, ada 426 juga aspek yang memang dinilai gitu ya. Sebenarnya itu dari sisi pemerintah Pak. Dari sisi Pak Muh mungkin bisa dijelaskan Pak untuk spesifik gitu ya. Di sini kan Bapak sebagai pelaku dari industri nikel Pak ya, salah satu dari contoh sumber daya alam di Indonesia. Walaupun sumber daya alam kita tahu juga banyak ya Bapak Ibu sekalian selain nikel, tapi pandangan Pak Muhtazar ini seperti apa Pak? Penerapan ESG di nikel, atau boleh dijelaskan Pak ESG lebih dalamnya seperti apa gitu? Karena kan yang saya jelaskan tadi hanya sampai Pak, itu apa, S-nya itu apa, G-nya itu apa. Tapi mungkin Pak Muh mau menjelaskan lebih detail Pak, saya kasih ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menurut saya topik ESG ini seperti tadi disampaikan Pak Bagus, menurut saya, dan juga Pak Moderator ya di awal, merupakan topik yang sangat penting. Dan ya kalau singkat cerita kan ya kita semua tahu ya, ESG itu kan singkatan dari environmental, social, governance, atau kalau di bahasa Indonesianya lingkungan, sosial, dan tata kelola gitu. Nah jadi konsep ESG atau LST ya bagi kita itu sebenarnya adalah turunan atau bahasanya investor dari konsep yang lebih besar gitu. Jadi konsep yang lebih besarnya adalah sustainability atau keberlanjutan gitu. Nah mungkin keberlanjutan di sini tuh apa sih maksudnya gitu? Apa yang mau dilanjut gitu? Nah yang mau dilanjutnya kita ada 3 pilar ya, ada ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, 3 pilar ini penting untuk keberlanjutan bumi kita, untuk keberlanjutan industri kita, seperti itu. Nah cuma memang dari investor, karena konsep sustainability, konsep sustainable development tadi cukup kompleks ya Pak, jadi disederhanakan lah gitu untuk menilai aspek-aspek utama yang tadi dijelaskan di awal. Ada lingkungan, ada aspek sosial, ada aspek governance, karena 3 aspek ini yang paling terkait dengan operasional usaha gitu. Nah mungkin ya selain tadi ya, kita juga ada kebutuhan mineral ya, mineral kritis, mungkin bahasanya critical mineral untuk transisi energi gitu. Di sini juga kita perlu sampaikan juga mungkin dari saya pribadi ya, kalau industri tambang ini kan secara umum dianggap sebagai industri yang dalam tanda kutip merusak lingkungan Pak, seperti itu gitu. Jadi ya saya ada yang bilang saya beberapa tahun lalu, kalau kita tanya 10 orang industri tambang itu merusak lingkungan atau enggak,
yang jawab iya tuh katanya 12 orang. Jadi yang nggak ditanya juga bilang iya gitu. Nah memang tambang sendiri kan ya prosesnya merupakan sebuah proses yang ini ya invasif ya. Jadi dalam artian pasti ada terjadi perubahan penggunaan lahan, ada penebangan pohon gitu ya, pasti ada dampak gitu. Gak mungkin kalau kita mau menambang dampaknya nol, itu gak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak dan mengelola dampaknya seperti itu, supaya tetap bisa di tahap-tahap yang masih bisa diterima, dan nanti harapannya setelah operasional tambang selesai bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal atau lebih baik dari kondisi awal lah gitu. Jadi ada bahkan sekarang istilahnya net positif gitu. Nah di industri sendiri tadi dari Pak Tubagus yang menyampaikan kalau dari automakers ya, mungkin karena kami di sini banyak dari industri nikel juga mendapatkan istilahnya permintaan untuk nikel, untuk mineral yang diproduksi dengan cara-cara bertanggung jawab tadi gitu. Nah, tapi selain itu juga kita perlu pertimbangkan juga. Sorry, boleh ke slide sebelumnya. Ya. Nah ternyata ini bukan cuma dari automakers, dari buyersnya, tapi bahkan dari end productsnya. Sorry, dari pembelinya ya, dari buyersnya. Misalkan sekarang kan nikel ini kan yang banyak digembar-gemborkan sebagai bahan baterai ya Pak, untuk EV ya gitu. Dan ketika orang membeli EV itu kan ada ekspektasi ya minimal, meskipun bukan tujuan utamanya, tapi orang itu biasanya pengen agar bisa berkontribusi lah terhadap penurunan emisi global, terhadap lingkungan yang lebih sehat, sehingga secara tidak langsung preferensi dari pembeli, dari pengguna itu juga menjadi prioritas dari pelaku usaha gitu. Dan di sini dari survei yang dibuat oleh EY ya gitu. Jadi EY ini mengeluarkan survei dari tahun ke tahun top opportunities dan risk di metal dan mining sector. Dan di tahun 2022 sampai 2024 ESG itu nomor 1 ternyata menurut orang-orang atau menurut eksekutif dari perusahaan tambang global itu nomor 1. Nah untuk tahun 2025 ini ada sedikit pergeseran. Jadi tadinya nomor 1, kemudian ESG-nya dipecah jadi environmental stewardship, ada climate change dan lain-lain. Ternyata yang environment ini turun nomor 2, capital nomor 1 gitu. Tapi saya sih di sini melihat positifnya ya, bahwa ESG itu sekarang sudah bukan lagi dipandang sebagai hal yang luar biasa Pak. Jadi bukan ya we need to do it over the top ya, karena memang kita mau show off atau apa, tapi sudah diintegrasikan ke dalam biaya operational expense atau OPEX ya, dan dia masuk ke dalam capital, dan that's why si capital itu juga sekarang menjadi lebih penting ya dari sebelumnya gitu. Nah tadi mungkin balik lagi ke pertanyaan Bapak ya, yang pertama tadi gimana sih ESG di industri itu. Jadi memang ya challenge-nya kita tuh gimana mungkin bisa membalance kebutuhan untuk memproduksi mineral dengan cara-cara yang bertanggung jawab tapi tetap profitable itu mungkin, dan itu dalam sehari-hari saya pikir tidak mudah gitu untuk bisa diterjemahkan. Boleh slide berikutnya. Nah mungkin ya ini sekilas saja, saya juga nggak menerangkan detail, tapi salah satu upayanya yang dilakukan di industri nikel termasuk di perusahaan saya Nickel Industries Limited, kita melakukan inovasi untuk pengembangan teknologi nikel yang rendah karbon. Jadi kita start dengan RKEF ya, di sana karbon intensity-nya sekitar 50 ton karbon dioksida per ton nikel. Kemudian kita transisi ke teknologi HPAL yang bisa memproduksi nikel dengan intensitas karbon di bawah 10 ton. 10 ton karbon dioksida per ton nikel. Itu. Boleh slide berikutnya. Dan kita juga berusaha untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di operasional kami, sehingga nanti ke depannya juga kita bisa terus memenuhi ekspektasi dari pembeli produk nikel dan juga dari automakers ya sebagai industri yang menggunakan
menggunakan nikel gitu. Mungkin itu Pak, saya harap bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, sebagai pengantar itu cukup Pak. Terima kasih. Nah, tapi cukup menarik Pak ya, bahwa sebenarnya penerapan ESG ini sudah dilakukan oleh perusahaan nikel gitu ya di Indonesia. Nah, balik dulu ke Pak Tubagus, dari semua sektor tambang Pak, Bapak kan sebagai pemerintah nih Pak ya, kita memang menggunakan nikel, tapi dari semua sektor tambang di Indonesia yang memang komoditas mana yang memang paling aktif atau paling berdampak dalam implementasi ESG ini Pak? Mungkin Bapak ada data ataupun mungkin punya ada informasi dari rekan-rekan gitu yang memonitoring ini Pak, silakan. Ya, poinnya sesuatu yang kerjaannya itu membuka rona awal pasti ada dampaknya gitu. Asal ronanya banyak pohon gitu, tebangin, digali segala macam. Oh, digalinya itu lateral, gitu, melewat atau petir, maupun gali ke dalam, tapi ada lubang bukaan di sananya. Dan ada kegiatan sifatnya yang ekstraktif yang mengambil dari bawah, mentransformasikan, mengolah, dan ada buang sisa segala macam. Jadi poinnya adalah setiap aktivitas yang melibatkan kegiatan ekstraktif akan memberikan efek baik secara langsung maupun tidak langsung kepada lingkungan, kepada manusia maupun ke dalam konteks tata kelolanya. Jadi saya pikir aspek ESG itu akan sangat berlaku secara common gitu pada semua jenis aktivitas ekstraktif. Ya, artinya kalau ditanya terus di Indonesia gimana kalau tambangnya itu banyak, ya artinya harus dia diimpos pada semua jenis aktivitas yang serupa. Apakah di minyak juga sama? Iya, sama. Apa di konstruksi juga sama? Apa di logging juga sama? Semuanya sama aja gitu. Poinnya itu. Oke, jadi semua perusahaan tambang pun sama ya untuk penerapan ESG ini. Tapi kan ada yang terlapor, ada juga yang memang belum terlapor Pak ya tadi ya untuk. Jadi sekali lagi Mas Moderator, konteksnya itu kalau ditanya ESG di Indonesia kewajiban enggak? Ya, kewajiban itu adalah aturan-aturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri-menteri yang punya kewenangan untuk mengatur, baik itu terkait lingkungan, di dunia lingkungan, apa terkait dengan tambangnya di SDM gitu. Maka kalau ditanya Indonesia punya standar ESG enggak? Terus standarnya apa? Sementara ini makanya tadi saya jelasin, sementara itu kan pakai cap-nya itu di proper gitu. Kamu harus lolos to proper, minimal biru, tandanya kamu quote and quote kamu comply ESG gitu. Nah, kalau kamu benar-benar ditanya, oh iya kamu ada comply ESG, ya kamu cari aja sertifikasinya supaya ada lembaga independen yang menilai itu gitu. Oke, baik. Lanjut mungkin ke Pak Tony Pak. Bapak sebagai ketua tim ESG nih Pak di institusi Bapak, bagaimana Bapak menilai penerapan ESG ini Pak di Indonesia dari point of view Bapak? Silakan Pak Tony. Iya, ini tadi dijelaskan sangat lugas sekali oleh Pak Tubagus ya. Jadi kami di Perhapi ya, Perhapi itu perhimpunan ahli pertambangan di Indonesia ya, di mana anggotanya itu dari perguruan tinggi, dari pemerintah, dari swasta, dari pelaku-pelaku tambang. Itu kita melihat bagaimana dilihatnya ESG sekarang ya dari tambang di Perhapi itu bukan saja produksi sebagai bagian daripada tanggung jawab satu perusahaan, tapi ESG itu adalah bagian daripada operation. Nah, kalau kita jadikan seperti itu, maka pertimbangan dari I-nya, S-nya atau kuncinya itu harus dilihat. Terlepas dari itu kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan pemerintah. Nah, dari situ kita harus menilainya beyond. Ini yang kita melihat pentingnya ESG bagian daripada production di sektor pertambangan dan hilirisasinya. Oke, baik. Kalau pandangan Bu Medi Bu, dari asosiasi ini Bu, gitu ya. Tadi Pak Tubagus bilang ya sebenarnya standar di Indonesia nggak ada sebenarnya, gitu kan. Belum ada standarnya. Kalau bisa ya memang mau menilai atau ada lembaga sertifikasi sendiri di luar itu ya. Tapi dari sisi asosiasi nikel, bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mensupport penerapan ESG di industri nikel? Oke,
kasih Mas Moderator. Jadi kalau kami dari Asosiasi Penambang Nikel, kami dari perusahaan pelaku usaha nikel Indonesia, di mana saat ini kan yang lagi happening banget, suksesnya downstream nikel Indonesia membawa sesuatu isu. Ya, jadi biasalah ya kalau ada yang happening, ada yang viral, ada aja isunya, gitu ya. Nah, kalau dari kehebohan success story nikel downstream di Indonesia saat ini, kita mungkin teman-teman ini kalau saya lihat banyak adik-adik ya, itu yang sudah dilihat dulu, nonton dulu yang namanya film Bloody Nickel. Sudah ada yang nonton? Atau Dirty Nickel? Ada yang nonton? Belum? Cari di YouTube. Ya. Oke, nah itu terlepas dari Indonesia saat ini, kalau kita bicara nikel ini baru, ya kita baru aja starting. Kalau bicara tambang mungkin selain Vale dan Antam, mungkin kalau perusahaan-perusahaan private company kayak Pak Muntasar, kayak Pak Tony, itu mungkin belum lebih dari 15 tahun ya maksimal running di Indonesia untuk tambangnya, untuk pabriknya atau smelternya mungkin belum lebih dari 10 tahun. Jadi kita termasuk pemain baru di dunia pernikelan. Kalau mau dibandingkan dengan Eropa atau Amerika atau negara lain, itu sudah lebih dari 90 tahun. Ya, jadi kita ini masih baby, tapi kita sudah punya success story untuk nickel downstream. Oke. Nah, kalau kita berbicara ESG, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tubagus, oleh Pak Muntasar, atau ini juga ESG itu apa sih? Orang tadi saya sudah bilang dirty nickel atau bloody nickel. Fokus kepada apa? Environmental, ya. Dampak lingkungannya apa? Kalau saat ini kita lagi banget hot issue mengenai carbon footprint lah, zero emission lah, whatever. Ya. Kita juga lagi diuber dengan peraturan sekunder Uni Eropa, di mana sekitar tanggal 18 Februari tahun depan, ya beberapa bulan lagi mereka akan merilis mengenai apa sih aturan kunci tentang kewajiban dari baterai producers, artinya salah satu kita ya, baterai producer. Kemudian implementasinya mulai akan berlaku, masuk langsung ya, itu per 18 Agustus 2025. Waduh, keburu enggak? Terus kita diuber lagi dengan Paris Agreement 2030 ya. Nah, semuanya lebih mengarah kepada kita sudah compliance apa belum. Kalau tadi Pak Tubagus sampaikan, Indonesia ini mau sektor apapun, bukan hanya tambang, as long as there is regulation atau ada aturan, seluruh sektor wajib hukumnya untuk ikuti aturan. Aturannya apa kalau ditambang? Kalau ditambang yang ada aturan saat ini adalah AMDAL, ya, wajib banget itu. Kalau kita nggak ada kelengkapan AMDAL, kita nggak bisa nambang. Kalau nggak ada kelengkapan AMDAL untuk pabrik kita, mereka nggak bisa produksi di pabrik nikelnya, atau di semua sektor deh, yang mau kita bangun rumah sakit atau sekolah atau apapun itu ada kewajiban AMDAL ya. Nah, itu aturan Indonesia. ESG-nya apa sudah ada aturan? Belum. Tapi kembali lagi, tadi saya sudah hubungkan bagaimana requirement dari market. Ini sebenarnya permintaan market, ya. End buyer itu butuh banget standarnya apa ya, SOP atau SNI lah dari mereka. Baterainya Indonesia, nikel Indonesia, kalau mau masuk Eropa, masuk pabrik saya harus listnya A, B, C, D, Z, gitu kan. Termasuk ESG-nya harus comply A, banyak banget sebenarnya. Tapi kembali lagi, Indonesia sudah siap apa belum? Kalau kita berbicara environmental, ya kalau kita berbicara zero emission, hello, kita 17.000 pulau loh, kita laut terbesar loh, kita hutan terluas loh. Ya kalau kita berbicara CO2, ya kan? Terus kalau kita berbicara proses penambangan di Eropa, apakah punya tambang nikel sebanyak Indonesia? Per hari ini tambang nikel di Indonesia sudah 389 perusahaan nikel. Tambang itu baru nikel. Kalau total di Indonesia seluruh tambang termasuk emas, gold, coal, whatever, itu hampir 5.000 perusahaan. Ngebayanginlah bagaimana ESG bisa diterapkan di seluruh tambang, bukan hanya nikel sekali lagi. Tapi kalau buat adik-adik ini nikel apa sih? Selama ini yang kita tahu ya mungkin baru 5 tahun terakhir, nikel itu ujungnya stainless steel. Baru 5 tahun terakhir ini, oh
ternyata nikel saya bisa ke baterai. Tapi mau masuk pasar Eropa atau Amerika, nikel kita tuh harus proper sesuai requirement-nya mereka. Permintaan mereka ya belum masuk dalam aturan regulasi Indonesia. Tapi kita harus menuju ke sana, wajib memang, karena kan tadi environmental, lingkungan, ya. Kemudian bagaimana sosialnya, bagaimana tata kelolanya. Jadi Indonesia ini kita masih step by step, tapi kita menuju ke sana wajib. Kita lagi menyusun list yang proper sesuai standar Indonesia. Karena yang tadi disampaikan Pak Tubagus itu standarisasi yang dibuat oleh agensi-agensi, ada 11 agensi itu, saya nggak rekomen baca ya, kayak baca Al-Quran, kayak baca Alkitab, banyak banget. Ya, kita mampu nggak? Belum tentu, tapi kita coba. Nah, mereka menyusun itu, mereka tidak mengecek kondisi Indonesia. Yang buat kan Eropa, Amerika. Berapa tambang nikel di sana? Nggak sampai 10-20. Berapa smelter di sana? Nggak sampai 10-20. Indonesia ada berapa tambang nikel per hari ini? 380 lebih. Berapa smelter yang sudah berproduksi? 54 smelter. Berapa nanti akan berproduksi? Lebih dari 150 smelter. Handle DPISC seperti apa? Sebelum ke sana kita lagi nyusun. Jadi dari kami lagi mitigasi dulu gitu ya. Permintaan market apa sih? Saya maunya ABCD, gitu kan? Baru kita sesuaikan dengan situasi Indonesia, situasi penambangan Indonesia, situasi smelter Indonesia, regulasi Indonesia, kondisi regulasi di daerah dan di pusat. Ya, jadi nggak segampang kita langsung kita comply apa enggak dengan list ESG dari 11 agensi tadi. Ini sedang audit dan butuh berapa lama? Butuh waktu yang luar biasa karena banyak banget faktor yang harus betul-betul di finalize untuk audit certified auditing ya. Ini berdasarkan permintaan market, buyer kembali lagi. Tapi kedepannya ya kita kesana tapi pelan-pelan ya. Susun dulu gitu, jangan bayi baru lahir langsung lari ya, misalnya mamanya ya. Nah sama di Indonesia tadi saya sampaikan, kita ini pendatang baru sebenarnya. Indonesia pendatang baru, tapi alhamdulillah puji Tuhan Tuhan kasih kita luar biasa. Nikel kita nomor 1 dunia. Bagaimana nikel yang buatan ini bisa amat sangat bermanfaat buat rakyat Indonesia sesuai S-nya, ya kan? Nah, dari hasil alam kita, natural resource kita, bukan hanya nikel sekali lagi ya, semua tambang, pengelolaannya, governance-nya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, sehingga bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ada nilai tambah buat negara, ada cuan buat pengusaha. Nah ini kan circle yang memang harus kita jalani. Bagaimana mau bilang nilai tambah kalau pengusahanya nggak ada cuan, ya kan? Nah bagaimana kita mau bicara kita negara adidaya, di mana kita kaya, kalau sosialnya masyarakat kita nggak merasakan kekayaan alam kita. Nah, faktor-faktor itulah yang membuat kami membuat satu list, tapi kayak kita nyontek gitu dari 11 agensi yang tadi. Mana sih yang proper dan baru, apakah itu comply apa enggak dengan situasi kita? Kita juga harus bersama-sama seluruh pelaku nih, ya, seluruh penambang, seluruh smelter, sesuai apa enggak? Baru kita bawa ke market, baru kita sampaikan ke pemerintah. Perlu tidaknya kita taruh dalam aturan, ya. Jadi sekali lagi perlu waktu, ya, perlu biaya, perlu tenaga, perlu sinergi, perlu koordinasi seluruh stakeholders, bukan hanya pelaku, termasuk pemerintah juga buyer. Itu Pas moderator. Iya, tadi kalau di slide Pak Tubagus, investasi untuk yang dibutuhkan ya untuk sampai net zero emisinya itu kurang lebih 2 triliun dolar. Cukup banyak ya. Itu untuk tambang nikel saja atau memang untuk semuanya Pak? Untuk semuanya ya, 2 triliun dolar. Oke. Baik, saya mau ke Pak Tony sedikit. Pak Tony, tadi kan dibilang ada 11 standar Pak ya. 11 standar dari nikel juga sedang menggarap nih standarisasi baru. Gitu ya. Pandangan Bapak, kenapa harus dibikin standar baru Pak? Memang dari 11 standar itu apakah yang tidak ada yang belum kompatibel di Indonesia atau seperti apa nih Pak dari sisi ahli tambang? Pandangan Bapak, silakan.
Ya, tadi yang sampaikan oleh Pak Tubagus ya ada 11. Itu kalau Bapak lihat atau saudara-saudara lihat itu semuanya di internasional. Ya. Dan kalau standar itu diperhatikan di internasional, kebanyakan itu dipakai berngacu pada kondisi subhumid atau subtropical, bukan daerah yang tropis seperti Indonesia. Ya, sehingga standar-standar yang dibuat itu tentunya berasumsi pada kondisi sana. Contohnya, kalau di sana tuh hujan nggak besar, ya, di sini luar biasa. Di luar jenis tanamannya hampir sedikit rata. Di sini biodiversitasnya sangat kaya, ya. Nah, dari standar-standar itu kita lihat memang banyak yang bagus. Persoalannya apakah bisa diterapkan di negara kita? Nah, kemudian sampaikan dari yang pada bagus, kita masuk negara kaya dengan sumber daya mineral dan batu bara. Dengan demikian, yang tadi sampaikan, yang kita punya adalah peraturan. Ya. Bagaimana dengan standar? Nah, ini standar yang belum ada. Tadi sampaikan kita pakai proper dulu. Nah, kami di Perhapi melihat kita sebagai merah putih ini, tentunya kita punya kaya dengan mineral, kaya dengan batu bara. Kenapa kita tidak bikin standar yang sesuai dengan kondisi alam Indonesia, gitu ya? Nah, dengan kita melihat standar-standar ada yang diberikan di 11 tadi, kita review dan kemudian kita bisa kembangkan untuk spesifik Indonesia. Nah, ini masuk di kelompokan mana? Nanti kita kelompokkan itu sebagai guideline. Tadi ada peraturan, ya ada peraturan. Kemudian kalau kita reporting, ya reporting sekarang banyak di yang public listing. Kalau di OJK itu wajib, ya wajib sustainability report. Itu mereka sudah laporkan setiap tahun. Ya. Bagaimana dengan yang tidak listing? Yang tidak listing bikin laporan tapi terpisah-pisah dan banyak mengikuti peraturan pemerintah yang ada. Nah, kalau kita bisa menerapkan satu guideline yang bersama-sama diakui oleh pemerintah, kemudian perusahaan, ya, dan banyak stakeholder lainnya, maka kita bisa punya spesifik untuk Indonesia. Nah, ini yang kami galakan bersama dengan APNI dan para industri, ya, untuk melihat, karena banyak perusahaan-perusahaan tadi yang disampaikan oleh Bu Medi, baik yang sudah lama ada di Indonesia ataupun baru, mereka bagus melakukan kegiatan ESG bagus. Nah, ini kita adopsi, mana yang terbaik kita ambil, ya kita standarisasi, yang kurang baik tentunya akan mengikuti. Ya, kalau kita udah punya standar, pasti perusahaan yang kurang baik akan mengikuti. Ya, kita tahu kadang-kadang sesama perusahaan saling nggak mau kasih tahu, gitu ya. Kalau kita punya guideline, semuanya akan sama-sama mengikuti sehingga terstandarisasi. Itulah target kami di Perhapi maupun di APNI tadi sampaikan Bu Medi, untuk kita sama-sama kita perbaiki yang kurang, yang sudah bagus kita munculkan, begitu. Nah, tadi ada singgung juga masalah rating. Ya, tadi Pak Tubagus bilang ada di IRMA tuh, IRMA salah satu standar internasional yang disarankan untuk supply chain management dari mulai tambang sampai ke baterai yang mobil listrik. Nah, itu ada standar IRMA, standar internasional gitu. Dia punya rating. Rating tujuannya apa? Untuk lihat keberlanjutan, penilaian performa lebih bagus apa enggak gitu. Nah, kita juga bisa bikin begitu. Kalau di proper ya Pak Tubagus, ada merah, ada biru, ada hijau, ada emas. Nah, tujuannya apa sebetulnya adalah untuk meningkatkan, setiap perusahaan itu selalu akan meningkatkan performanya untuk menyangkut baik yang lebih sustain, ya lebih sustain dan juga dikenal oleh pasar. Itu. Ya.
kalau memang nanti ada standar baru di Indonesia, tantangan yang mungkin ke depan akan muncul adalah apakah standar itu dapat diterima oleh internasional. Biasanya kan gitu ya, internasional sudah standar, terus Indonesia punya standar sendiri, biasanya tuh akan sulit tuh untuk diterima oleh pasar internasional. Nah, bagaimana Bapak menilai tantangan ke depan Pak, supaya nanti standar yang dibikin oleh tim bersama API dan kawan-kawan itu benar-benar bisa sesuai dengan atau bisa diterima lah oleh pasar internasional. Karena kan bagaimanapun juga kan nikel diekspor Pak ya, ke US, ke Europe gitu ya, supaya bisa mematuhi standar tersebut Pak. Silakan. Iya, tadi yang utama adalah kita penghasil nikel terbesar dunia. Ya, apapun kebutuhan akan nikel itu akan melihat balik ke Indonesia. Tidak bisa dihindari. Ya. Nah, kalau kita punya standar dan kita bisa sampaikan ke dunia internasional, ya, standar kita juga bisa kompetitif kok dengan standar mereka. Ya, kalau tadi dilihat dari 11 tadi ya, perhatikan bahwa rata-rata standar itu muncul di 2005 ke atas. Hanya AFC yang udah agak lama, karena AFC dipakai di Bank Dunia. Nah, kenapa? Sama internasional juga melihat kebutuhan akan standar-standar itu demikian besar, terutama permintaan market. Nah, mereka melihat ke Indonesia, ya, ini mereka pada datang tadi aku jadi, mereka datang. Sebetulnya mereka nanya, standar kita apa sih? Belum ada. Artinya apa? Inilah peluang bahwa mereka juga perlu melihat standar di Indonesia. Kalau standar Indonesia bisa diikuti, mereka juga pasti akan ikuti. Gitu, ada ininya ya, ada balance-nya, gitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, saya juga teringat tadi Bu Lady bilang bahwa ekspornya itu ke US market ya, US ke Europe, negara barat gitu ya. Nah, tapi secara ekonomi kan di dunia China adalah yang cukup pesat ya perkembangannya, bahkan melewati dari US pertumbuhan ekonominya. Pak Boh, saya mau tanya Pak Boh sebagai pelaku dari perusahaan Pak, gitu ya. Apakah kita untuk comply dengan ESG ini karena memang kita mau ekspor ke sana saja, barat saja, tapi sebenarnya mungkin ada negara-negara yang mungkin secara peraturan harus lebih lows gitu Pak. Atau ada tekanan-tekanan lain Pak, boleh disampaikan? Ya, mungkin sedikit klarifikasi dulu ya Pak. Jadi untuk nikel ya, saya mungkin kurang tahu kalau untuk material lain. Tapi kalau nikel ini memang sekarang ini pasar barat bisa saya katakan masih pasar minoritas sebetulnya untuk produk nikel Indonesia. Jadi sebagian besar ya, saya angka pastinya nggak tahu, tapi sebagian besar sekarang ini kita digunakan domestik atau diekspor ke China gitu. Nah memang karena kita punya pasar yang sempit Pak gitu, tentu kan secara logistik, secara risk management ini kan ada ketergantungan ya Pak, ketergantungan yang tinggi. Nah mungkin kita coba melakukan balancing juga dengan tadi ya, meningkatkan performa ESG perusahaan supaya kita juga bisa ekspor produk-produk nikel Indonesia ini ke pasar lain yang punya standar ESG lebih tinggi gitu. Mungkin tadi ke Amerika, ke Eropa. Cuman kembali lagi nih, pertanyaannya standar ESG mana yang mau dipakai gitu kan. Tadi Bu Medi sampaikan kalau kebanyakan ya perusahaan nikel di Indonesia ini mungkin masih usianya 15 tahun lah, 15 tahun ke bawah. Kalau smelternya 10 tahun gitu. Nah kalau di Eropa, tadi di Amerika meskipun jumlah industrinya, jumlah tambangnya sedikit, tapi mereka sudah beroperasi dalam waktu yang panjang Pak. Gitu. Jadi kalau kita buat usia tadi ke analogi ya gitu. Jadi kan katakanlah kalau 15 tahun ini mungkin kalau manusia ya mungkin baru di SMA Pak. Baru SMA ya. Gitu. Nah, sedangkan di Eropa, di Amerika tadi standarnya sudah tinggi, katakanlah sudah S2, sudah S3, tentu ada gap gitu. Kita kan nggak bisa
minta anak SMA untuk menyelesaikan soal magister, soal dokter gitu. Nah, kita harus ketemu di tengah-tengah nih. Oke, tadi Pak Tubagus menyampaikan ESG ini di Indonesia masih voluntary, Pak, masih voluntary. Sedangkan kalau tadi di katakanlah di Eropa, di Amerika sudah tinggi standarnya. Nah, yang diupayakan itu adalah kita tentu nggak bisa mengikuti standar yang terlalu tinggi tadi, karena balik lagi kita tadi masih SMA ya, analoginya masih SMA. Nah, tapi jangan sampai juga kita nggak ada standar yang bisa menunjukkan kalau produsen-produsen mineral, produsen nikel di Indonesia ini juga sebenarnya bisa bertanggung jawab loh gitu. Cuman memang bertanggung jawabnya mungkin levelnya beda dengan yang tadi yang diinginkan di negara-negara barat gitu. Nah, saya pikir kita lagi coba membuat middle ground, jadi di tengah ya antara ekspektasi mungkin dari negara-negara maju dengan kondisi yang ada. Nah, kita bisa ketemu nih di tengah-tengah nih yang memang dia lebih applicable tapi juga masih doable gitu. Karena betul sekali memang kendalanya juga mungkin setelah itu kan tadi gimana supaya standar ESG ini bisa diterima oleh pasar global. Dan ya tadi saya pikir Pak Tani sudah menjelaskan juga ya kalau Indonesia ini kan menghasilkan 57% nikel global gitu tahun 2023. Jadi nggak mungkin kita misalkan mau bertumbuh ya, karena nikel ini kan tadi penggunaan utamanya masih di stainless steel ya. Saya angka di Nikel Institute itu 69% masalah stainless steel, baterai itu baru 11% saja penggunaannya. Nah, kita nggak bisa nih, dunia ini nggak bisa mau istilahnya menumbuhkan industri stainless steel atau industri baterai tanpa Indonesia, karena kita menghasilkan nikel paling banyak di dunia tadi 57%. Jadi harus tetap ada bargaining ya, dan saya pikir kita di posisi yang kuat juga untuk mendorong supaya ya pembeli baik dari Eropa, dari Asia juga bisa menerima standar ESG yang kita buat, yang mana standar itu juga lebih applicable untuk kondisi yang ada di Indonesia. Saya harap bisa menjawab. Baik, tadi Bu Medi juga menyampaikan Pak bahwa penerapannya untuk standarisasi nikel ini atau ESG gitu ya, di dalam industri pertambangan sebenarnya membutuhkan waktu yang lama Pak. Gitu ya. Prediksi Bapak sendiri sebenarnya waktunya itu dari pelaku gitu ya. Seberapa lama sih Pak sebenarnya kita bisa benar-benar menciptakan standar yang memang itu tentunya dapat diterima juga oleh internasional Pak? Ya, jadi kalau prediksi ini saya pikir sesuatu yang menggabungkan sains dan seni. Saya pikir ya kita nggak bisa memberikan jawaban yang benar-benar pasti lah gitu, karena memang kita bisa lihat ke belakang, tapi ya ke depannya ya banyak faktor-faktor yang unpredictable lah gitu. Nah, mungkin saya juga nggak bisa menjawab dengan pasti tahunnya kapan gitu. Cuman saya pikir juga pada hal ini tergantung juga dari mungkin dari pemerintah gitu. Bagaimana misalkan pemerintah mau menerapkan atau mungkin mau membuat standar ESG yang sesuai dengan Indonesia, mungkin bisa mengadopsi yang dibuat HAPI atau ini bisa kemudian direkomendasikan atau diwajibkan. Dan kedua juga ya saya pikir pada akhirnya ya gimana sih supaya produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan yang menghasilkan mineral, menghasilkan logam yang punya standar ESG lebih baik ini juga bisa diapresiasi oleh pasar. Gitu, karena ada hal yang menurut saya lucu Pak ini. Jadi kita bicara nih tentang standar ESG dari negara barat gitu katakanlah. Permintaannya banyak tadi Pak Tubagus share ada 11 standarnya gitu. Tapi ketika kita bicara harganya harga pasar Pak, sama harganya. Jadi secara bisnis ini ya untuk pengusaha saya pikir atau untuk pemilik ini ya perusahaan nikel saya pikir ya ini merupakan sebuah pertanyaan besar, apa sih bisnis case dari responsible mining, dari sustainable mining, karena sekarang ini
kita kan harus investasi Pak untuk punya portfolio ESG yang lebih baik gitu. Tapi ketika kita menjual produknya, ternyata produknya ini dihargai sama dengan, mohon maaf, mungkin dengan produk-produk yang tidak bertanggung jawab atau bahkan ilegal gitu. Jadi ya belum ada sih yang orang-orang bilang ESG premium, green premium. Nah, saya sih berpendapat itu akan datang, tapi ya tidak bisa memberikan waktu juga kapan ya. Cuman ESG premium itu akan datang. Saya mungkin kalau boleh sedikit nambahin, saya pernah kerja juga beberapa tahun di consumer goods Pak, gitu, di consumer goods. Jadi kalau consumer goods ini dulu kendalanya itu adalah packaging, sampah plastik. Nah awalnya kan nggak ada value juga Pak. Misalkan kita menjual produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang atau kemasan yang dia berasal dari material daur ulang. Tapi ternyata belakangan ini konsumen mau membeli lebih mahal gitu. Misalkan produk air mineral, produk shampoo, misalkan sabun ya, yang kemasannya dibuat dari kemasan hasil daur ulang, itu harganya sedikit lebih tinggi dari produk yang pakai plastik konvensional, minyak bumi. Nah, saya kemudian tarik lagi, jadi kalau pendapat saya ESG premium di nikel, di tambang itu juga akan datang, cuma memang ya waktunya mungkin masih beberapa tahun ke depan sih gitu. Ya mungkin mohon maaf kalau nggak memberikan time frame yang spesifik, tapi tadi karena ini kombinasi antara sains dan seni ya, jadi ya jawaban saya mungkin tergantung banyak faktor, salah satunya ya bagaimana mungkin nanti law enforcement ataupun juga regulasi dari pemerintah, dan kedua ya dari gimana sih mungkin pricing mechanism dari pasar untuk pelaku atau pengusaha nikel atau metal yang bertanggung jawab ini, ya gimana supaya mereka bisa mendapatkan fair appreciation gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mo. Oke, untuk sebelum saya lanjut lagi kepada peserta di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh melakukan scan. Tadi tim panitia di sini bisa di scan barcode-nya, lalu ditulis aja nama kalian, nama Bapak Ibu, beserta pertanyaannya untuk siapa dan apa pertanyaannya, gitu ya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya bisa melakukan scan atau klik link mengunjungi link bit.ly ini. Q&A Forum 3B gitu ya. Case sensitif ini harus mengikuti, atau yang paling mudah adalah scan. Itu saja mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab di akhir gitu ya. Nah, saya mau ke Bu Medi dulu Bu. Bu, dari asosiasi Bu sebenarnya untuk apa sih Bu harapan untuk support ya dari pemerintah yang diharapkan oleh asosiasi dan dari teman-teman penambang di di anggota asosiasi ini Bu, yang memang sebenarnya bisa sangat membantu sekali gitu ya. Kira-kira pemerintah harus ngapain sih? Harapannya bisa bersupport apa gitu? Silakan Bu. Nanti aduh bagus ya, jangan disoleh ini. Ini support konteksnya general atau konteks ESG aja? Sebenarnya fokusnya ke ESG Bu. Fokus ke ESG. Iya, karena kan tadi Ibu bilang ESG itu investasinya tinggi, waktunya lama. Tadi Pak Mo bilang waktunya lama nggak bisa diprediksi. Itu sedih Bu ya. Ada support pemerintah juga di situ yang diharapkan. Kira-kira dari asosiasi mengharapkan apa nih Bu? Oke, mungkin saya flashback dulu. Kalau kita berbicara harga, namanya kita pengusaha ya. Ya. Pengusaha itu cari apa? Profit dong, ya kan? Tapi tidak harus melepas tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. Dan tanggung jawab terhadap negara, kembali lagi. Nah, kalau dalam konsep ESG ini sebenarnya kalau tadi kembali ada 11 list. Kalau kita compare penerapan ESG dari sekian list yang ada, di-compare dengan kondisi market saat ini, buat kami para pengusaha berat. Kenapa? Ada additional cost untuk saat ini, ya. Ini ada additional cost yang mungkin sangat amat tidak membantu kami para pelaku usaha untuk saat ini, sekali lagi untuk saat ini. Tapi wajib atau enggak? Wajib. Nanti kapan kembali? Tergantung apapun itu, mau harga, mau kondisi, mau regulasi. Kita bicara gini ya, semuanya 60% ditentukan oleh faktor geopolitik, ya.
bukan hanya sekedar supply demand, bukan hanya sekedar market butuhnya apa, producers butuhnya apa, tapi ini lebih ke arah geopolitik ya. Dan pergerakan harga komoditas bukan hanya nikel, kalau fokus ke saat ini nikel atau ke tambang, itu kemarin tiba-tiba langsung naik karena ada invasi Rusia, ya kan? Tiba-tiba satu tambang besar di Australia tutup, ya. Jadi kalau bicaranya adalah faktor geopolitik, tapi kami dari para pihak produser bagaimana mensupport geopolitik itu, terutama di sisi regulator pemerintah di Indonesia. Intinya di situ, ya. Dan yang paling penting kembali lagi market. Market butuh. Dia sudah punya harga nikel premium, nikel non ESG, ada nggak? Nggak ada. LMS sudah mengeluarkan? Belum. Nah, kalau Mas sebagai buyers deh, pembeli gitu kan, saya sudah ESG, sini belum. Saya harganya lebih mahal dong dibanding yang biasa yang belum ESG. Kalau sebagai pembeli butuhnya mana untuk cari cuan? Manusiawi pasti yang lebih murah, Bu. Nah, kembali lagi di situ. Jadi faktor kembali faktor menentukan, tapi kita harus concern terhadap environmental, sosial, dan governance. Oke, terakhir mungkin Pak Bagus menanggapi pernyataan dari Bu Medi gimana Pak? Silakan Pak. Jadi mulai ke sana dan mungkin ada 3 catatan. Catatan ke 1, jangan kemudian generasi kita itu berhutang ke generasi masa sesudah kita. Jadi apa yang kita kerjakan bikin menderita anak cucu kita gitu. Maka pendekatannya sustainable future. Nah maka kemudian ESG itu jadi tools. Kemudian bagi kemudian aktivitas kita terhadap bumi itu kita kerjakan supaya kemudian tidak merusak apa yang harusnya anak cucu kita bisa nikmati di bumi ini. Itu yang ke 1. Yang keduanya dalam konteks dan konten ESG sendiri, ke 1 kita lihat sisi pemerintah. Pemerintah itu dalam konteks otoritasnya itu akan menghalalkan apa yang haram dengan izin. Kamu gak boleh nambang di hutan, tapi kemudian kamu dapat izin, kamu jadi halal. Tapi kalau kamu gak ada halalnya, kamu nambang, kamu ditangkap polisi gitu. Nah itulah kemudian pemerintah pasti akan pendekatannya setinggi mungkin dia memitigasi resiko terhadap kerusakan alam. Cuman bagaimana wajahnya ESG itu, maka ESG itu akan tercermin mewajah pada institusi-institusi yang memiliki kewenangannya. Kalau kemudian itu dibanding, maka ada urusan tenaga kerja di sana, ada urusan lingkungan di sana, ada urusan kehutanan di sana, ada urusan mineral di sana, akan bisa-bisa urusannya di banyak tempat. Maka kemudian itu akan inherent nantinya ESG itu dalam konteks kepentingan nasional dan konteks pemerintah itu akan tersebar. Maka ditanyain, Indonesia standar ESG kamu ada apa? Ya nggak ada. Yang penting kamu comply aja sama aturan Indonesia, kamu pasti akan comply terhadap apa yang dimaknai disubstansikan secara ESG gitu. Nah kemudian kita balik lagi kepada konteksnya internasional. Maka itu lebih tak kurang ada market driver. Ada kemudian faktor di mana demand itu, market itu mempengaruhi supaya mengaknowledge apa kemudian Tesla itu atau Ford itu atau Mercedes-Benz itu ketika membeli nikel Indonesia, Pak saya udah comply aturan Indonesia, mana buktinya kayak gitu. Maka mereka itu butuh satu standar yang kurang lebih disertifikasi sama lembaga independen. Akhirnya jadi apa? Jadi voluntary. Nah ketika voluntary itu banyak ada sebelah, orang jadi bingung gitu. Kita mau pakai yang mana? Karena si A pakai yang ini, si B pakai yang ini gitu. Nah inilah konteksnya kemudian ini menjadi persoalan di mana market driven itu akan membentuk sebuah tuntutan voluntary kepada supplier. Untuk itu Mas Moderator, ini menjadi salah satu concern global juga. Maka sekarang itu lagi dalam proses pembentukan UNCTM panel namanya, United Nations for Critical Energy Transition Mineral Panel. Dan memang itu akan salah satu isunya bagaimana kemudian bisa bikin standar ESG global supaya nanti compliance itu di-acknowledge dari supplier ke sisi marketnya gitu. Jadi saya pikir dalam konteks kayak gini kita secara substansial memahami ESG itu harus nyata, cuma terkait dengan acknowledgement-nya itu yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian bisa dijalankan. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, yang penting adalah bagaimana kemudian kesungguhan badan usaha untuk menjalankan kepatuhan terhadap ESG-nya itu. Jadi kita mendorong agar para pelaku usaha itu punya paradigma yang benar. Jadi paradigma terhadap ESG yang benar itu apa? Ketika kemudian korporasi itu membentuk satu lembaga sustainability di bawah organisasinya.
Jadi banyak kemudian industri ini yang kemudian agak ignorans terhadap barang-barang ini sehingga tidak membentuk. Karena ini butuh keseriusan, butuh willingness daripada shareholder. Dan ini yang kemudian kita dorong agar semua industriawan di Indonesia itu, korporasi itu membentuk hal ini, menjadi ini sebagai prioritas utama. Kayak misalnya di PAMU itu, di Digital Industry itu salah satu contoh yang kemudian perusahaan ini membentuk divisi sustainability-nya karena memandang bahwa ESG itu penting. Apakah yang lain ada yang membentuk? Banyak yang tidak. Gitu. Karena dia dianggap penting karena mereka lebih penting produksi segala macam. Nah, ketika kemarin ada kejadian meleduk, ada yang meninggal segala macam, beberapa kementerian dulu bikin bikin tim terpadu untuk kemudian kelilinglah ke kawasan-kawasan industri itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi pencemaran, tidak ada sesuatu yang mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Maka dari Kementerian Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian turun semua. Oh begitu datang, Pak saya nggak paham, maka kita berikan coaching klinik. Kita berikan coaching klinik kepada orang-orang yang lulus di kawasan industri itu sampai mereka paham. Tapi satu pesannya, kamu nanti masuk proper, ujungnya itu kamu harus biru. Dapat propernya itu yang tadi Pak Tony sampaikan ada merah lah, ada hitam lah, ada biru lah, ada hijau, ada emas gitu. Minimal biru tandanya kamu lulus, kalau dapat nilai angkanya dapat 7 gitu. Oke lah 7 nggak excellent dari 8 ke 9. Udah gak dapat 7 kamu lulus aja gitu. Nah ini yang kita harapkan. Kalau kemudian kamu masih dapat 5 apa 6, kata pimpinan cabut aja tuh izinnya, gak usah operasi ngapain dong. Itu pesannya Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Bagus. Dengan jawaban Pak Bagus ini berarti sesi diskusinya sebetulnya sudah selesai. Baru nanti kita masuk ke sesi Q&A dari para Bapak Ibu. Sudah ada beberapa pertanyaan sih yang memang kami kumpulkan gitu ya kepada para panelis. Namun boleh di-show lagi QR code-nya apabila nanti para Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan, dapat melakukan scan kepada QR code yang ada di sini. Nah, untuk sesi Q&A ini Bapak Ibu sekalian, belum terlalu banyak ya. Kalau saya lihat ini saya harus filter dulu nih pertanyaan-pertanyaan mana yang memang sebenarnya bisa ditanyakan. Gitu ya. Nah, di sini karena ada salah satu mahasiswa mungkin yang ikut gitu ya. Ada satu pertanyaan bagaimana agar para mahasiswa atau lulusan baru ini bisa berkontribusi gitu ya untuk lebih memahami ESG dan juga menerapkan ESG nanti ketika mereka misalkan join ke salah satu perusahaan tambang. Ini untuk ke semua panelis. Sudut pandang Pak Nurul Pak, bagaimana Pak agar bisa memotivasi atau lebih dapat memahami dari sisi mahasiswa Pak untuk ESG ini Pak. Baik, jadi mahasiswa ya sebagaimana tugasnya ya sebagai siswa gitu. Siswa ini kan kewajiban utamanya belajar saya pikir. Jadi mungkin teman-teman selain belajar materi yang ada di perkuliahan ya teman-teman juga bisa ikut sesi-sesi ini ya enrichment seperti conference kita hari ini gitu, atau juga mungkin nanti bisa banyak mendengarkan juga dari ESG conversation di internet ya, di YouTube, di social media, karena sekarang ini banyak informasi yang di-share di internet seperti itu. Tinggal kita tadi memfilter saja gitu mana informasi yang kita bisa percaya, kita bisa pakai dan tidak gitu. Nah, karena ya sepaham saya untuk mahasiswa, mungkin saya beranggapan penanya ini mahasiswa sarjana ya, mahasiswa S1 gitu. Sepengetahuan saya belum ada S1 ESG atau S1 Sustainability itu belum ada gitu. Jadi yang saya tahu kembali lagi untuk sustainability ini mungkin kalau konteksnya akademik baru di S2 ke atas gitu, karena memang ya tadi ESG ini kan ada environment, ada social, ada governance yang artinya ilmunya juga nggak cukup dari teknik lingkungan saja gitu, dari ilmu sosial atau dari bisnis, dari manajemen, tapi harus punya ilmu lebih, mungkin bisa didapat dari S2, dari pengalaman kerja, dari kehidupan dan sebagainya. Jadi itu mungkin bisa memperkaya materi yang dipelajari selain di kelas dengan
sesi-sesi ya tambahan seperti hari ini gitu. Dan kedua tentunya melakukan riset juga ya, gitu, melakukan riset. Jadi tadi Bu Medi menyampaikan gitu kalau brand nikel Indonesia ini kan ya kalau kita lihat publikasi ya banyaknya kan nggak baik. Tadi yang terakhir tuh Bloody Nickel, terus ada Dirty Nickel. Yang pertama tuh sebetulnya Cheap Nickel gitu. Karena ya kita ada peribahasa lah, semakin tinggi pohon tumbuh kan semakin besar nih angin yang menerpa. Nah, Indonesia ini sukses nih, viral gitu dengan downstreaming ini. Kan tidak semuanya suka dengan kesuksesan Indonesia gitu, dengan kesuksesan industri nikel Indonesia. Akhirnya banyak dibuat juga isu-isu lah, mulai dari cheap nickel, dirty nickel, dan sekarang nih yang saya tahu terakhir bloody nickel. Saya nggak tahu habis bloody nickel apa, tapi ya bloody nickel nih yang terakhir. Nanti kalau teman-teman ada waktu bisa lihat juga videonya, materinya. Cuman yang mau saya sampaikan juga judgement ataupun juga penilaian tadi dirty nickel, bloody nickel, apapun itu sering tidak disupport oleh data. Jadi suka berdasarkan konten di sosial media yang dia sebenarnya nggak representatif gitu. Atau misalkan dilaporkan perusahaan ini melampaui baku mutu apa, tapi orangnya juga nggak melakukan pengukuran, Pak. Berapa sih misalkan emisinya, berapa sih intensitas logam, pH air buangannya, berapa, itu datanya nggak ada gitu. Nah, tadi balik lagi ke mahasiswa, saya pikir ya mahasiswa juga bisa membantu untuk memperkaya data-data itu dengan melakukan riset ya, baik mungkin untuk skripsi ataupun untuk kerja praktek, sehingga nanti harapannya orang ketika melihat industri nikel Indonesia atau melakukan penilaian, saya nggak bilang penilaian tadi salah atau benar, tapi penilaiannya itu berbasis oleh data, dan data ini ya datangnya dari akademik lah, dari mahasiswa, dari kampus. Mungkin itu. Baik Pak Bu, ini ada pertanyaan masuk untuk Pak Tony ini. Karena terbatas mungkin saya akan jadikan ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Lihat ada yang panjang jawaban ini. Nah, Pak Tony, dari sisi Perhati sebenarnya bagaimana caranya memang untuk memantau dan mengukur keberhasilan pelaksanaan ESG Pak untuk sektor pertambangan? Apakah pertambangan secara umum, dan kalau misalkan di khususnya kepada nikel ada metode monitoring berbeda? Silakan Pak. Ya, ini pertanyaan bagus ya, di mana ini adalah PR kami di Perhapi, bagaimana melakukan penilaian yang fair. Ya, nah tentunya penilaian itu akan dilihat dari sektor kami di sisi keahlian, tapi juga dari opini maupun dari pendapatan masyarakat, pendapat dari masyarakat. Ya, nah ini kita sedang kebetulan kita sedang menggodok untuk rating ya, kita katakan rating di dalam penilaian. Ya, kami punya ya mana tambang yang baik, mana yang tambang yang perlu di-improve ya. Nah, cuman kita perlu membakukan supaya penilaiannya lebih fair. Harapan saya kita rencana target di awal tahun depan itu kita sudah bisa membuat untuk sistem penilaian, dan tentunya ini kita berharap itu akan di-accept oleh perusahaan-perusahaan. Demikian Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Tony. Demikian Bapak Ibu, dengan berakhir sesi ini, mungkin sebelum saya tutup sesi ini, saya akan merekap dulu ya beberapa poin penting yang memang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa industri pertambangan di Indonesia, baik itu tambang secara umum maupun nikel, sebenarnya sedang menjalankan atau memprogres atau menggodok gitu ya, bagaimana caranya menerapkan ESG. Jadi tidak semua tambang di Indonesia itu pada kutip eksploitasi lingkungan, tapi sebenarnya sudah ada standar-standar yang memang diterapkan secara umum. Dengan catatan bahwa penerapan ESG di Indonesia tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga biaya investasi yang juga tidak sedikit. Dan tentunya dari sisi pemerintah pun juga sudah mendukung, sedang digodok juga regulasinya, standarnya, dan lain sebagainya agar industri pertambangan di Indonesia secara umum, khususnya nikel, juga dapat menerapkan ESG dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pelajaran yang saya dapat ambil di sesi siang hari ini.
Gitu. Nah, sebelum saya tutup mungkin akan ada foto bersama dan juga penyerahan souvenir dan sertifikat oleh tim panitia. Silakan kita mungkin berdiri dulu Bapak Ibu sekalian. Tim panitia boleh dibantu untuk souvenirnya. Silakan. Ini teknisnya gimana nih? Berarti saya kasih satu-satu aja kali ya. Oke. Boleh dulu. Yang pertama nih saya taruh Ibu Medi dulu, Bu. Ladies first, Bu. Ini ya, nanti ke Pak Herawan ya. Ini yang sertifikatnya, ini kan ini. Ya, ini bukan W, bukan. Oke, oke, ada itu. Oke, terima kasih Bu. Sebentar, jangan turun panggung dulu. Kita harus ada foto bersamanya. Yang kedua siapa nih? Bapak Muntazar, silakan Pak Muntazar. Ke tengah berarti ya. Oke, baik. Boleh bergeser dulu mungkin ya. Oke. Yang ketiga untuk Pak Tony. Yang terakhir berarti untuk Bapak Tubagus. Oke, mungkin boleh dibuka berarti ada apa isinya? Boleh dikeluarkan, ya kita foto bersama sambil mungkin mengeluarkan isi dari budaya ini. Nggak perlu ya? Oke. Baik, foto bersama dulu. Silakan. Oke. Mungkin sebelum itu ada lagi Bu fotonya dengan kaos dari Indonesia. Jadi silakan ditaruh dulu sertifikat dan ini goodie bag-nya. Oke, silakan tim dokumentasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua dan juga para peserta yang sudah setia membersamai kami. Dengan begitu berakhir sudah sesi ESG Insight for Indonesia Mining Industry. Terima kasih. Nanti ada lagi sesi di volume 2, di mana sesi terakhir dari Fakultas Komunikasi adalah sesi untuk industri outlook. Jadi nanti ada beberapa panelis dari asosiasi juga yang mengumumkan kondisi asosiasi industri ini. Oke, tidak kalah menarik, itu sesi terakhir. Dan nanti malam akan ada sesi konser Go Night dari Balik Essentials. Oke, saya Faikal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.